Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, ada suatu pertanyaan nih yang sering ditanyakan ke saya nih. Dr. Ekles, katanya sering makan atau sering merasa lapar merupakan tanda suatu gangguan penyakit tertentu atau tidak? Nah, jangan khawatir, di segmen kali ini kita akan membahasnya, menjawab kekhawatiran pemirsa di rumah. Saya tidak sendiri, saya bersama expert yang sudah tidak asing lagi nih. Karena sering menjadi narasumber nih kita di Hidup Sehat nih. Dr. Wismandari, spesialis penyakit dalam. Halo dok, apa kabar? Sehat selalu ya? Baik, alhamdulillah. Iya, Dokter nggak baik lapar, ya? Nggak lapar, masih lapar sih dokter. Sama. Lapar ya? Nah, tapi kita bukan membahas makanan nih dokter, kita membahas yang orang sering lapar. Tapi kan lapar itu menjadi apa ya, hal yang normal ya bagi semua orang akan merasa lapar. Iya. Nah, sebenarnya apa sih arti orang lapar dan dikatakan sering lapar yang tidak normal seperti apa dokter? Ya baik, jadi kalau lapar mah harusnya semua orang pasti adalah saat-saat lapar. Tapi ini kata-katanya pakai ditambahin sering. Sering. Nah kalau sering kan itu jadi nggak normal lagi gitu ya. Sebenarnya rasa lapar itu dipengaruhi oleh dua hormon kalau di badan kita. Hormonnya itu ada hormon grelin dan leptin. Nah dua hormon ini harus seimbang karena yang satu mempercepat rasa kenyang, yang satu mempercepat lapar. Oh, ya gitu deh kasarnya ya, hormon kenyang sama hormon lapar. Gitu. Nah itu harus seimbang. Pada saat kita udah makan nggak makan lama gitu, ya hormon laparnya yang naik gitu. Nah ada satu kondisi di mana ini jadinya hormonnya yang bikin laparnya yang lebih tinggi. Nah itu misalnya ada kalau saya coba golongkan ada 3 penyebab nih. Yang satu karena memang kebiasaan makan dia yang salah, ya. Yang kedua karena obat-obatan. Yang ketiga karena penyakit tertentu. Jadi, nah yang itu nggak normal gitu. Tapi yang paling banyak kayaknya nomor 1 nih. Karena kebiasaan makan yang salah. Oh, seperti apa tuh kebiasaan? Penasaran ya? Iya, gitu. penasaran. Saya iya apa enggak gitu kan maksudnya ya gitu. Benar. Jadi yang paling salah itu adalah orangnya sering makan atau minum minuman manis. Coba perhatikan, kalau Anda habis minuman manis, pasti mau makan ya atau mau habis minum? itu pengen minum yang manis lagi gitu loh, nggak lama kemudian pengen minum manis lagi. Begitu juga habis makan makanan manis, kue-kue kecil gitu ya, yang kayaknya kecil tapi kalorinya tinggi, makan itu jadi malah pengen lapar lagi gitu loh. Nah semakin banyak kita mengkonsumsi makan atau minuman seperti itu, malah makin lapar gitu loh, malah cepet lapar dan makin lapar, sehingga itu yang lebih banyak di kasus hari-hari lebih banyak itu gitu. Orang-orang yang dengan overweight atau obes itu penyebabnya rata-rata lebih ke situ. Tapi ada 2 kondisi yang memang kita nggak bisa hindari karena penyakit tertentu dan karena obat-obatan tertentu. Penyakit kalau berhubungan sama saya sebagai endokrin paling sering diabetes. Ya itu diabetes sering membuat orang menjadi cepat lapar. Terus jadi badannya tapi kok kurus, ntar gitu itu aneh lagi tuh ya, aneh lagi. Mas sering makan tapi kurus kok. Ya, gitu ya. Satu lagi penyakit yang berkaitan sama saya yaitu hipertiroid. Jadi gangguan di kelenjar gondok terlalu aktif metabolismenya sehingga dia lapar terus. Tapi sama nih beratnya juga turun gitu ya. Itu penyakit yang paling sering membuat orang menjadi sering lapar. Sering lapar. Nah ada juga obat-obatan. Nah obat-obatannya juga ternyata sering juga nih di lapangan saya baru ingat. Obat-obatan yang paling sering adalah steroid. Obat-obatan misalnya ada son-sonnya di belakang prednison, metilprednisolon, dexamethasone yang seringkali itu masuk ke dalam obat-obatan tradisional. Obat-obatan yang katanya untuk jamu, untuk obat-obatan herbal, untuk meningkatkan nafsu makan memang dibuat untuk itu, untuk meningkatkan massa otot. Itu bikin orang jadi lapar terus. Gitu. Itu yang paling sering itu aja deh yang saya sebut gitu. Dan memang kadang-kadang kita bisa temukan di obat-obat alternatif ya itu ya. Iya, kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu padahal. Kita nggak tahu, tapi orangnya jadi lapar terus gitu ya. Ternyata disisipkan obat-obatan yang seringkali itu adalah steroid. Nah, gitu. itu yang harus kita hati-hati juga ya di rumah ya. Karena kadang kebutuhan steroid tidak dibutuhkan oleh semua orang ya. Betul. Nah, dokter, dikatakan sering lapar nih menjadi menarik nih. Waktu yang normal dikatakan kita harus makan biasanya berapa lama sih? Ya, itu sebenarnya berkaitan dengan kebiasaan kita juga kebiasaan gitu. Ya, kebiasaan. Ada orang yang makannya cuma 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Nah, laparnya dikaitkannya dengan itu karena kebiasaan dia begitu. Secara normal kita ambil aja waktu kita makan makanan yang manis. Itu dia akan lebih cepat lapar. Dalam waktu 2-3 jam dia udah lapar lagi. Tapi kalau kita makan yang normal, dalam arti yang makanan kandungan nutrisinya pas gitu, itu hitung-hitungannya kira-kira sekitar 6 jam, 4-6 jam itu baru lapar lagi. Kalau makannya bener. Kalau makannya ala-ala diet gitu ya, jadi proteinnya dibanyakin supaya beratnya turun, supaya muscle mass-nya lebih banyak gitu, itu bisa tahan lebih lama.
Jadi itu salah satu triknya juga. Kalau mau kenyangnya lebih lama, makan proteinnya yang banyak. Dokter, ini menarik banget soal diabetes nih atau penyakit gula ya. Ya. Memang salah satu gejala yang khas adalah sering lapar. Mungkin Ya. banyak pemirsa juga tahu ya ada 3 gejala khas yang Ya. sering pada diabetes. Tapi Ya. yang menarik banget yang sering lapar ini tapi tetap Ya. kurus juga ya. Ya. Itu kenapa juga menyebabkan sering lapar pada penyakit gula ini? Iya, jadi kalau diabetes itu ada 3 khas tadi ya. Iya. Kita sebutnya 3P nih, poliuri, polidipsi, polifagi. Orangnya pipis terus, haus terus, dan lapar terus gitu. Tapi ada satu lagi gejala yang khas juga, yaitu beratnya turun tapi nggak jelas kenapa. Jadi bukan hanya tetap segitu, tetapi malah turun. Padahal makannya banyak. Aneh, pasti pada pengen sebenarnya ya. Iya, Gitu. iya, apalagi yang Tapi, diet ya. Iya, tapi ini penyakit gitu. Sayangnya ini bukan sesuatu hal yang sehat. Kenapa? Karena orang diabetes itu salah satu gangguan yang paling banyak itu adalah gangguan dari kerja insulin. Nah, insulin ini salah satu yang mengontrol apa-apa yang bisa kita masukkan kita gitu. Jadi kalau kita insulinnya makin tinggi, orangnya jadi hipoglikemi. Hipoglikemi dalam arti ya gulanya jadi turun. Orang gulanya turun dia jadi lapar. Ya itu satu. Nah tapi selain itu apa yang kita makan itu kan energi ya harusnya ya. Orang makan kan biar ada tenaga dong gitu. Nah sayangnya apa yang dimakan itu nggak bisa jadi energi Dokter Ekles kalau orang diabetes. Kenapa? Karena nggak bisa masuk ke dalam sel. Kan dia bisa bekerja, metabolismenya bisa jadi energi, jadi tenaga. Itu kalau makanan kita masuk ke dalam sel. Ini karena ada gangguan insulin nggak bisa masuk ke dalam sel. Jadinya orangnya makan lulu, tapi karena nggak masuk dalam sel, orangnya malah jadi kurus. Jadi kurus, Gitu. dan tentu saja berbahaya untuk tubuh ya, Iya, otomatis. karena jadi kita nggak punya tenaga, nggak punya kalori untuk melakukan apa-apa, nggak Aktivitas. bisa. Dan karena tidak gitu. sampai ke sel-sel tadi Betul. ya. Jadi jangan senang dulu. Iya, ternyata konsekuensinya terhadap gangguan kesehatan. Dokter, betul, ya. betul. Oke, nah mudah-mudahan menjawab nih, apalagi bagi yang penasaran kok penderita penyakit gula badannya turun dan cepat lapar, ya. Nah, betul. tapi ada kedua nih fakta mitos nih yang sering ditanyakan. Katanya ibu menyusui sering lapar, fakta atau mitos? Fakta. Kenapa Faktanya karena lihat aja deh teman-temannya ya. Ada orang yang pada saat hamil dia nggak naik dengan banyak gitu ya. Jadi kayaknya mukanya segala tetap aja kayak nggak orang hamil gitu ya. Tapi begitu dia menyusui malah berat badannya naik dengan pesat gitu. Iya. Jadi itu kelihatan sehari-hari aja udah kelihatan. Kenapa? Karena secara gampangnya aja deh Dokter Ekles, orang menyusui itu butuh energi banyak. Butuh kalori yang banyak supaya bisa memproduksi susu si ibunya ini. Jadinya dia harus makan banyak gitu ya. Tetapi kalau mau agak dalamnya sedikit, ada hormon lagi, karena ngomongin orang endokrin ya, jadi saya kait-kaitkan sama hormon dulu nih gitu ya. Jadi ada 2 hormon yang bisa membuat seorang ibu itu keluar ASI, yaitu hormon prolaktin dan oksitosin. Sayangnya 2 hormon ini mempengaruhi juga rasa lapar, rasa haus, dan bahkan ngantuk gitu. Jadi gara-gara 2 hormon ini meningkat dan memang kita butuh kalori banyak ya juga, gitu. jadi memang merasa sering lapar. Sering lapar. Jadi kalau sering ditanya malas-malasan karena sering ngantuk ya. Iya, Jadi otomatis betul, lebih tambah melar-melar ya. tambah melar. Jadi nggak bisa dipungkiri orang menyusui itu memang mau nggak mau jadi memang jadi Sering lebih lapar ya. Dokter, tadi kan kita berbicara sebagai orang dewasa nih, Ya. gitu. Sering makan ternyata ada sesuatu yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan ya, atau Ya. penyebabnya. Ya. Nah, orang tua pada anak nih, kadang-kadang kita sebagai orang tua melihat anak, wah sering makan ada rasa bangga, Ya, karena ya. supaya kamu cepat tinggi, cepat besar. Nah ini Ya. merupakan sesuatu yang tidak normal atau gimana dokter? Ya, ya pada dasarnya semua orang dari mulai bayi sampai usia lanjut itu semua ada batasnya gitu ya. Jadi kalau kata-kata tadi makan yang Sering. banyak, sering itu sesuatu yang berlebihan dan itu tentu tidak direkomendasikan. Karena kalau kebanyakan tentu menjadi menumpuk dan itu membuat anak tersebut menjadi obesitas. Kalau dari anak sudah obesitas, mengatasinya saat dewasa lebih susah lagi. Lebih susah karena dia sudah terbiasa dari kecil makannya banyak gitu. Jadi menghilangkan konsep di kepalanya bahwa makan nggak boleh banyak itu susah gitu loh. Jadi jangan sampai keburu gemuk lagi anak-anak. Jadi kalau seneng jangan. Jangan ya. Jangan. Ya. Pada intinya seimbang. Betul. Cukup ya. Soalnya kalau berlebih tidak baik, kalau kekurangan juga tidak baik. Betul Termasuk sekali. pada anak-anak ya. Betul. Oke, terima kasih dokter. Informasinya sangat bermanfaat. Sama-sama.